Gak percuma saya datang ke CES karena Nvidia ngelon sesuatu yang bikin kompetitornya stres. SKU terendahnya aja itu setara dengan flagship tahun lalu, guys. Tapi selain grafik card, ada banyak inovasi yang bakalan bikin Nvidia tambah sukses. Ya udahlah, nggak usah ngeces. Selamat menonton di DKID Special CES. Nungguin punchline ya? Nggak ada. Di video ini nggak ada punchline ya. Video kali ini kita bikin agak beda ya. Jadi kita nge-vlog sambil jalan-jalan dan backgroundnya sambil, nah ini Nvidia Founder Edition RTX 5090. Jujur, ini adalah pertama kali event saya diundang sama Nvidia. Dan rasanya itu mixed feeling ya, seru, ada capeknya juga. Kayak kemarin untuk antri ke keynote-nya aja, saya harus berdiri sekitar 2,5 jam untuk masuk ke eventnya. Tapi rasa capek tersebut terbayar dengan keynote-nya Nvidia yang itu bikin kompetitornya stres parah. Dan rasa capek dan stres kemarin juga terbayar sama feeling ketemu Pak Jensen yang beliau itu memang super karismatik parah sih. Dan di awal-awal keynote kemarin, Pak Jensen langsung ngasih presentasi yang mind-blowing terutama buat gamers ya. Karena Pak Jensen itu memperkenalkan VGA terbaru dari Nvidia yang namanya Blackwell RTX 50 series. Yang menarik, flagship tahun lalu si RTX 4090 itu kalau disamakan dengan line up-nya yang baru sekarang RTX 50 series itu setara dengan SKU terendahnya RTX 50 series. RTX 4090 harganya itu sekitar $1.549 atau sekitar 24 juta rupiah lah. Nah, si RTX 5070 harganya itu $549 atau sekitar 8,8 juta rupiah. Gokil kan? Untuk harga yang lain kayak 5080 atau 5090, gapnya lumayan sih. Dari 5090 ke 5080 aja, gapnya sekitar $2.000-an, jadi 2 kali lipat. Tapi mungkin kayaknya yang bakalan rame di Indo sih RTX 5070-nya ya. Jadi pesan saya buat distributor atau reseller atau penjual siapapun, kalau mau goreng silakan, tapi gorengnya jangan sampai gosong lah ya, biar saya tetap bisa beli juga. Nah, di sini kalau kita lihat udah ada beberapa sampel dari RTX 50 series yang dibikin sama vendor-vendor ternama ya, kayak Asus ini RTX 5080, ada Colorful ini pakai 5070, Galax juga pakai 5070. Menarik, jadi kalau performanya itu setara dengan 4090, bayangin sekarang dimensinya exhaust-nya itu nggak perlu gede-gede. Dan kalau secara spesifikasi, walaupun bisa dibilang ya flagship tahun lalu harganya turun dengan RTX 5070, tapi secara spesifikasi dia naik kok. Kayak memorinya dia pakai GDDR7 sekarang yang lebih kencang. Terus untuk CUDA core dari RTX 5070 itu pakai di 6.000-an CUDA core. Kalau di RTX 5090 itu ada di 21.000 CUDA core. Wah, gokil sih. Nanti kita jelasin lah ya apa itu CUDA core, Tensor core, dan juga gimana kok bisa RTX 50 series ini harganya lebih murah tapi performanya bisa sama kayak tahun lalu. Sebelum itu di belakang saya ini udah ada beberapa line up laptop. Jadi untuk laptopnya, kemarin di keynote-nya untuk laptop yang RTX 5070 ya, itu start from $1.249 atau sekitar 20 juta rupiah. Jadi bayangin laptop yang dulunya pakai RTX 4090, yang biasanya dimensinya tebel, gede, harganya juga gede, biasanya di range 50 sampai 60 juta ya kalau udah pakai RTX 4090. Nah, sekarang di RTX 5070 pasti dimensinya bisa lebih compact, lebih kecil, dan harganya pun juga lebih kecil. 20 jutaan, bayangin. Kalian bisa dapat performa laptop RTX 4090 di harga 20 jutaan. Dan kalau kita ngomongin AI di laptop, itu kan pasti kalian sering denger yang namanya TOPS ya, atau Trillions Operation per Second. Nah, di laptop itu ada yang bilang, wah ini CPU saya ini, laptop saya ini punya 40 TOPS, punya 50 TOPS, punya 100 TOPS. Nah, Nvidia di keynote-nya kemarin sama sekali nggak bilang kayak klaim berapa TOPS, kayak langsung dikasih super text di atas harganya aja. Jadi untuk yang RTX 5070 laptop itu punya 800 TOPS. Jadi udahlah, nggak usah main TOPS-TOPSan kalau sama Nvidia ya, karena udah dibantai pasti. Dan untuk yang RTX 5090 itu di sekitar 1.800-an TOPS, Trillions Operation per Second. Jadi kalau kalian, intinya gampangnya ya, kalau kalian maunya pakai AI, multitasking pakai AI, ya cari laptop yang ada Nvidia-nya. Karena untuk memproses AI, yaitu butuhnya Nvidia. Ya, intinya kayak gitu. Dan di belakang saya, itu udah ada beberapa laptop yang pakai RTX 50 series. Ayo kita lihat ya. Nah, ini beberapa laptopnya. Ada dari Lenovo, ini pakai RTX 5080. Nah, bayangin, ini performanya berarti lebih kenceng dibandingkan RTX 4090.
Tapi secara dimensi, nggak setebel laptop gaming yang tahun lalu itu pakai RTX 4090. Ya exhaust-nya sih untuk Lenovo masih tetap terlihat agresif. Ya sayangnya ini di kaca ya, jadi maaf kalau misalkan ada reflektif karena dia tuh di kaca. Jadi saya nggak bisa ambil, nggak bisa nyentuh juga. Terus ada XP Omen Max 16 juga. Ini pakai GeForce RTX 5080. Nah ini kalau desainnya cakep sih, putih, terus juga exhaust-nya nggak terlalu terlihat agresif gitu. Di sebelahnya ada Asus Zephyrus G16. Wah, ini saya suka dari Asus nih. Coba lihat trackpad-nya, keyboard-nya, kayak nggak terlihat laptop gaming gitu, kayak masih laptop bisnis. Tapi kalau dilihat dari belakang, wah, kok reflect ya? Nah, tuh masih ciri khasnya Asus Zephyrus. Terus juga ada Acer Predator Helios 16 AI. Wah, kalau Predator sih lebih tipis ya. Tuh, lebih tipis. Padahal dia pakai RTX 5080 nih. Tuh, terus juga ada Razer. Kalau Razer sih, ya pasti mahal sih di Indo ya, Razer ya. Jadi kita ke kiri dulu, ada MSI. Wah, MSI dia pakai RTX 5080 juga. Ini di varian apa nih? Di Stealth. Wah, masuk di varian Stealth 16. Ya kalau untuk MSI, karena masuk ke Stealth, dimensinya lumayan tebel ya. Tapi kalau kita ngomongin MSI, memang coolingnya dari dulu itu diperhatikan. Jadi airflow-nya dia nggak mau kompromi gitu. Dia pengen laptopnya itu dingin dan secara sistem cooling nggak terlalu berisik. Terus ada brand apa nih? Macrevo, saya nggak pernah dengar. Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ini di Indonesia punya nama lain mungkin. Tapi nanti yang menarik ya, kalau misalkan brand lokal kayak si Axio dengan Pongonya, Advan dengan Pixel War-nya, itu mau cepet-cepetan pakai RTX 50 series. Wah menarik tuh, laptop brand lokal pertama yang pakai RTX 50 series. Oke, sekarang sambil kita jalan-jalan karena saya dibantu sama William ya. Thank you Will. Jadi kan tadi stay ya, sekarang dibantu sama William. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok harganya bisa lebih terjangkau dibanding tahun lalu dengan performa yang sama? Karena si Blackwell ini, cara kerjanya udah beda dengan tahun lalu. Jadi AI itu benar-benar signifikan di sini. Jadi ada fitur yang namanya, mungkin kalian juga udah tahu, namanya itu DLSS. Tapi yang sekarang ada DLSS 4.0. Yang fungsinya itu kayak dia main dulu di resolusi Full HD, habis itu di-generate, di-upscaling ke 8K. Makanya secara konsumsi daya, dia rendah. Tapi kalian bisa milih sih untuk di-upscale ke 8K ataupun 4K, tapi intinya dengan, ini bukan interpolasi ya, ini kayak semacam ya dari Full HD, gambar Full HD tadi, di-generate lah untuk gambarnya itu bisa di-upscale ke 4K atau bahkan 8K. Jadi makanya secara hardware, dia nggak butuh hardware yang mahal-mahal banget. Jadi harga materialnya bisa lebih rendah dan konsumsi dayanya pun rendah. Cuman kita ngomongin konsumsi, saya belum tahu berapa watt. Cuman kalau di listriknya sih 600 watt ya. 600 watt gede nggak, Bil? 90-90 tapi. 50-90. 50-70-nya di 200-an watt kalau nggak salah tadi ya. Oke, kalau misal dianalogikan, itu kan anggap aja William dan saya itu koki, dan saya kuda core, William tensor core gitu ya. Terus si koki ini, atau saya sama William ini dikasih resep, atau istilahnya model AI-nya. Nah jadi saya sama William, kita punya alat kayak gunting ataupun pisau, itu kita namakan aja DLSS 4.0. Jadi dengan DLSS 4.0 ini, resep AI-nya tadi, kita bisa percepat dengan kayak GDDR7-nya, semuanya. Analogi sederhananya kayak gini. Nah ini robotnya capek, Will, kasihan Will. Nah, ngomongin AI ya, si Nvidia ini juga punya beberapa fitur AI. Jadi AI-nya kemarin dibahas banyak banget. Sementara Blackwell-nya di awal kayak cuman, ya Blackwell harganya segini dan udah beres gitu ya. AI-nya banyak banget, tapi kalau memang ngomongin AI, ada AI physical AI. Jadi di mana robot-robot yang dibikin Nvidia itu kayak kerjasama sama vendor ini, ada namanya Unitree. Ini kita pernah lihat di Computex juga, Unitree ini. Jadi secara perintah-perintah itu di-generate-nya pakai AI. Bukan hanya robot yang secara physical, ada mana lagi Will? Nah jadi si physical AI-nya ini bisa di-expand lagi ya. Kelewatan ternyata dia. Ini contohnya nih. Jadi ada Mega, ini Nvidia Omniverse. Jadi di mana dia di Omniverse-nya ini bakal ya kayak masukin semua di sini. Jadi kalau misalkan human biasanya kan kayak, wah ini sisa slot yang kosong di mana ya, ribet kan. Jadi kadang ke skip gitu. Kalau pakai AI dengan Nvidia Omniverse itu bisa semuanya terisi dan ini bisa, ya ini AI generate semua.
Jadi bisa kayak mapping 3D dulu, terus nanti bisa dikondisikan. Terus juga ada futuristik, ini biasa lah ya, generate text kayak gitu, biasa banget. Tapi yang menarik di situ ada mobil. Jadi si Nvidia ini kerjasama sama Volvo dan juga Toyota untuk bikin autonomous drive atau mobil yang bisa bergerak sendiri. Kalau nggak salah pakai Nvidia Nuro. Yuk kita ke sana, ayo Will. Nah, ini nih ada Volvo yang kerjasama sama Nvidia. Nah, itu Nuro. Jadi gimana Nvidia itu bikin mobil bisa autonomous driving. Kalau tahun lalu kan ngetrennya itu EV ya, electric vehicle. Kalau sekarang EV, jadi autonomous vehicle. Nah, kayak gini. Tapi ini masih project ya. Mana kamera saya? Udah di sini orangnya hilang ternyata. Terus juga ada banyak lah AI-an. Terus bisa kayak ngajari robot. Nah ini kayak contohnya ini Omniverse to Apple Vision. Jadi di keynote-nya kemarin ada kayak semacam pakai Apple Vision Pro untuk ngajarin robot gerak gitu. Dan ya mungkin cukup itu ya apa yang di-launching sama Nvidia sampai hari ini, karena besok sebenarnya kita masih ada jadwal Q&A juga sama engineer. Kesimpulannya, bukan kesimpulan sih, lebih ke first impresi saya. Kalau saya sih sama William termasuk gamers, jadi yang bikin kita exciting ya yang Blackwell kemarin, di mana performa RTX 5070 setara dengan 4090 yang harganya 24 juta, 5070 8 juta. Tapi kalau kita ngomongin AI, ini adalah salah satu event yang saya nggak bosan dengan AI. Karena di Computex dan CES tahun lalu saya tuh bosan banget sama AI. Tapi kalau yang ngomong Jensen tentang AI itu kayak real gitu. Karena yang pelopor AI itu ya Nvidia. Jadi dia kayak bukan cuma janji tapi juga dengan bukti-buktinya. Tapi first impresi saya untuk event Nvidia sama William juga pertama kali ya? Iya. Gimana menurut lu, Win? Mantap ya? Mantap ya? Oke, ya seru juga. Di saat yang tepat kita datang. Di saat yang tepat karena event Nvidia itu 2 tahun sekali ya? Iya. Jadi dari RTX 30 ke 40 itu 2 tahun, 40 ke 50 itu 2 tahun. Dan kita datang di saat yang tepat. Di mana 5070 harganya cuma 8 juta. Wait! Stop sampai di situ dulu videonya ya. Dan ternyata besoknya setelah event itu, saya masih diundang ke acara yang namanya Editors Day. Dan di situ, dijelasin semua fitur RTX 50 seriesnya. Yang kalau saya jelaskan di video ini, durasinya bakal terlalu panjang sih. Jadi nanti saya akan bikin video terpisah tentang kenapa kalian harus upgrade ke RTX 50 series. Bukan hanya secara performa aja, tapi ada banyak fitur AI. Yang Nvidia, ini buat highlight aja ya, Nvidia itu ngasih namanya Nvidia RTX Kit. Yang di dalamnya jelas ada DLSS 4.0. Jelas dimana kalau kita main game yang support sama DLSS 4.0, performanya si 5070 itu bakalan sama dengan RTX 4090. Perlu dicatat ya, kalau gamenya support sama DLSS 4.0. Yang kedua, ada yang namanya Nvidia Reflex. Ini yang terbaru, generasi kedua yang diklaim Nvidia bisa ngurangin latency sampai 75%. Terus ada multi-frame generation, ada Nvidia Edge juga. Nah, Nvidia Edge ini menarik dimana kalau kita main game PUBG Ally, NPC-nya itu bakalan berinteraksi dengan kita, layaknya human, layaknya manusia, dengan AI terbarunya Nvidia. Dan kalau kita ngomongin AI, ya ini yang beneran AI menurut saya ya Nvidia ini sih. Karena selama ini kan Nvidia yang kita tahu, kayak generate text, generate image, nggak ada kayak AI yang berhubungan dengan game. Nah, Nvidia bikin gamenya itu support sama AI. Ada AI yang bakalan jadi kayak asisten kita, jadi dia bakalan ngasih tahu kalau misalkan kita main game FPS, letak musuhnya itu di derajat berapa. Ada loh. AI-nya ini juga bisa kita suruh-suruh, misalkan suruh ngambilin weapon, suruh ngebom, suruh flank kiri, flank kanan, bisa. Dan ketika nggak main game, AI-nya ini juga bisa kita suruh untuk naikin brightness, naikin volume, lengkap. Bener-bener kayak asisten yang ada di overlay layar kita. Terus buat developer game juga berbahagialah karena nanti bakalan ada banyak fitur AI yang ngebantu banget. Apa aja itu nantilah di video selanjutnya. Saya akan bahas dari angle kenapa kalian harus upgrade ke RTX 50 series dari sisi gamer. Jadi sementara videonya itu sih yang bisa saya share. Dan kalau misalkan kalian ada titipan pertanyaan buat fitur-fitur apa aja di Nvidia buat video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!